Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herwinson Karim. Saya membuat video ini sebagai tugas saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tugas basis data. Tugasnya itu adalah membuat 10 query DML, Data Manipulation Language, dari basis data yang telah saya buat sebelumnya. Sebelum membuat perintah query-nya, saya ingin mengecek basis data yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama, kita buka dulu. Di sini saya pakai Laragon, sama aja dengan exam. Nah, di sini sudah start. Sekarang juga sudah jalan. Ini bisa kita close sebentar. Terus kita buka browser. Saya ingin cek di phpMyAdmin dulu. Nah, ini ada kantor. Nah, di sini ada 3 tabel yang telah saya buat. Di tabel agenda itu, untuk fieldnya itu ada ID agenda, agenda kegiatan, lokasi, agenda mulai, agenda selesai, dan NIP. Di bidang ada ID bidang dan bidang. Sedangkan pegawai ada NIP, nama pegawai, ID bidang, dan nomor telepon. Di sini saya ingin memodifikasi tabel saya. Yang pegawai, ada satu field yang ingin saya tambahkan. Biar simple, saya akan menambahkannya melalui phpMyAdmin-nya. Saya ingin tambahkan dia setelah nama pegawai. Saya ingin tambahkan itu jenis kelamin. Tipe datanya char, panjangnya 5, simpan. Oke, sudah ada. Oh ya, oke, saya perlu satu kolom lagi. Setelah nama pegawai, itu umur. Tipe datanya char aja, 5. Oke. Nah, ini sudah tertambah fieldnya, tetapi data masih kosong. Nah, datanya masih kosong. Nanti saya akan tambahkan data di sini, tapi itu belakangan. Sekarang saya cek bidang, apakah dia perlu tambah. Saya rasa tidak ada. Agenda, saya rasa di agenda juga tidak ada. Oke, ini bisa kita minimize saja. Oke, kita kembali buka Laragon. Di sini saya ingin mengisikan data dari field yang saya tambahkan tadi melalui command line. Di sini saya menggunakan terminal command line yang disediakan oleh Laragon tersebut. Nah, pertama kita tuliskan SQL -u root. Nah, ini sudah tulisan welcome to MySQL Monitor. Nah, terus kita masuk ke database-nya. Nah, database change. Selanjutnya kita cek dulu des, cari itu di pegawai. Nah, ada jenis kelamin sama umur. Nah, sekarang kita tes, kita lihat datanya. Pegawai. Oke, di sini untuk umur dan jenis kelamin masih kosong. Nah, kita akan tambahkan di sini. Jika kita ingin menginputkan data, kita bisa pakai query insert. Namun di sini berbeda. Insert berfungsi untuk menambahkan record. Jadi data secara keseluruhan dari NIP, nama pegawai, umur, jenis kelamin, bidang, dan nomor telepon. Sedangkan jika kita ingin mengisikan umur dan jenis kelamin, kita pakai fungsi update. Karena kita hanya ingin menambahkan umur dari nama Citra, kita ingin menambahkan umur Ahmad Mustami, begitu juga, dan jenis kelamin. Nah, caranya update pegawai, set umur sama dengan, karena tadi char berarti kita pakai petik. Misalnya Citra Hifdia, umurnya 20 tahun. Where, yang mana? Yang NIP-nya sama dengan, kan ini kepanjangan, jadi kita copy aja. Kita paste di sini, tapi jangan lupa pakai petik karena NIP juga NIP tipe datanya varchar. Kita enter. Oke, sekarang kita tes select lagi. Nah, sekarang kita Hifdia juga umurnya 20.
Kemudian jika kita ingin menginputkan jenis kelamin, kita coba sih pakai fungsi update. Update. Nah, kita mulai dari if dia, kita pakai data yang tadi, tinggal kita ganti nama fieldnya jenis kelamin. Nah, karena char, berarti kita pakai petik. Jenis kelaminnya perempuan, berarti kita P. Enter. Oke, row match change 1. Nah, kita select, muncul lagi, scannya P. Nah, saya akan menambahkan data untuk record selanjutnya. Mustamin, Trikrama, Aritsa R, dan M. Fahril. Oke, jadi untuk nama Trikrama saya ubah jadi Indah Sulistiawati, biar nanti jenis kelamin perempuan ada 2. Oke, sekarang di sini data-datanya sudah kita inputkan umur dan jenis kelamin. Selanjutnya di sini kan ada ID bidang. Nah, ID bidangnya ini hanya angka. Nah, kita mau tahu di sini sebenarnya dia bidangnya apa. Itu. Nah, itu di sini saya punya table namanya bidang. Seperti ini. Nah, di sini kan ada angka, terus ini ada bidangnya. Nah, di sini kita tidak menampilkan bidangnya, kita menyimpan ID-nya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara kita menampilkan bidangnya di sini? Kita tinggal menuliskan select pakai bintang, kita ambil semua fieldnya from pegawai join on pegawai titik ID bidang. Maksudnya di sini tabel pegawai field ID bidang itu disamakan dengan bidang titik ID bidang. Nah, itu datanya diambil dari tabel bidang dan field bidang itu. Nah, titik koma kita jalankan. Oh, sorry, error bidang ID bidang. Ada error ya. Oh, maaf. Di sini kita ada kurang bidang. Nah, munculkan Citra Hifdia umur 20. Jenis kelamin P, perempuan. ID bidang 2, nomor telepon ini ID bidang, dan dia bidang kesekretariatan. Gitu. Oh, terus di sini kenapa muncul ID bidangnya ada 2? Nah, ini ID bidang dari tabel pegawai, yang ini, sedangkan yang ini dari tabel bidang. Nah, kita munculkan semua fieldnya dari 2 tabel, kita gabungkan. Nah, biar rapi, kita pakai yang tadi, bintang ini kita tuliskan field yang field spesifik. Saya ingin tampilkan NIP, nama pegawai, umur, jenis kelamin. Nah, saya ingin tampilkan bidang. Enter. Nah, muncul. Dah. Rapi. Jadi, di sini bintang tadi kita bisa ganti dengan field yang kita ingin tampilkan. Jadi tergantung kebutuhan. Kita ingin menampilkan data apa. Sebenarnya saya hanya ingin tampilkan nama pegawai dan bidangnya saja bisa. Seperti itu. Nah, bagaimana jika saya ingin menampilkan pegawai yang jenis kelaminnya perempuan? Jadi misalnya saya nanti punya aplikasi
yang ada filter pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Nah, query itu bisa kita tuliskan select. Kita pakai begini aja. Kita pakai yang tadi. Kita pakai yang ini sebelumnya. Di sini kita butuhkan itu NIP-nya, nama pegawai, umur, jenis kelamin, dan bidang. Nah, ini masih sama join-nya. Nah, di belakang sini kita taruh where atau pengkondisian. Nah, where-nya apa nih? Berarti jenis kelamin, yang mana jenis kelaminnya sama dengan P. Nah, karena muncul hanya yang jenis kelaminnya peto atau perempuan. Nah, berarti kalau laki-laki, kita ganti sini L. Muncul. Begitu juga berlaku kalau kita mau tampilkan bidangnya. Misalnya, di sini kita ganti fieldnya jadi bidang. Nah, apa datanya bidang yang kira-kira sama ya? Nah, admin misalnya. Admin. Nah, sini muncul yang admin to. Ada Indah Sulistiawati dan M. Fahril. Nah, selanjutnya, saya kan tadi punya 3 tabel kan di sini. Di database yang saya buat ada 3 kan, 1 agenda. Nah, bagaimana kalau kita pakai juga agenda? Tapi kita lihat dulu datanya. All from agenda. Datanya ini ada 4. Ada 4 record. Nah, di sini ada NIP. Nah, NIP itu kan tadi ada di pegawai juga. Berarti tabel ini saling berelasi. Jadi, tabel ini kan saling berelasi. Nah, relasi itu seperti ini. Nah, yang berelasi di sini adalah tabel bidang itu berelasi dengan pegawai. Nah, pegawai ini berelasi ke agenda. Seperti itu. Nah, jadi sama seperti pegawai dan bidang tadi, jika kita ingin menampilkan NIP ini, berarti tabel agenda kita harus join dengan tabel pegawai. Berarti cara kita tampilkan select, kita ambil semua fieldnya dulu, all from agenda, join pegawai on agenda, yang mana foreign key-nya itu NIP sama dengan pegawai NIP. Nah, ini agak terlalu panjang ya. Nah, karena terlalu panjang, kita ambil field yang kita perlukan saja. Nah, kita mulai dari awal. Nah, ID agenda kita tidak perlu, agenda kegiatan kita perlu, lokasi kita perlu, agenda mulainya kapan kita perlu, agenda selesainya kita butuh. Ini anggaplah kita tidak butuh ya, kita langsung pakai nama pegawai. Nah, kita tes enter. Oke, di sini muncul sudah data yang kita inginkan. Nah, sekarang saya ingin mengetahui pegawai ini dia itu bidang apa. Nah, di sini kan di tabel pegawai itu ada mana ya? Ada ID bidang kan, yang ini, ID bidang. Nah, ID bidang itu kita bisa dapatkan datanya kalau kita join pegawai dengan bidang. Nah, di sini kita kan sudah join tabel agenda dengan pegawai. Terus bagaimana kalau kita ingin gabungkan dengan bidang juga? Bisa. Kita pakai query yang tadi, yang ini. Nah, di sini sebelum titik koma kita taruh join lagi bidang on. Nah, yang berrelasi dengan tabel bidang berarti tadi tabel pegawai. Foreign key-nya itu ID bidang sama dengan bidang ID bidang. Nah, kita belum ambil dia punya fieldnya. Jadi setelah nama pegawai kita bisa tampilkan bidang. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field. Nah, ini ada dari 3 tabel kita gabungkan menjadi 1. Nah, saya sekarang ingin eksperimen mengenai query ini. Tapi karena saya agak lupa dengan sintaks query-nya, saya ingin cek dokumennya dulu.
Saya biasa cek itu di SQL Syntax, terus yang W3 School. Nah, kalian kalau mau kunjungi juga bisa langsung kunjungi W3 School SQL. Nah, syntax. Kita lihat sini, select kita sudah lakukan tadi. Select di sneak kita yang kolom spesifik sudah tadi. Yang where condition sudah, and or not. Kita lihat. And conditional, dan 2, conditional 3 atau oke. Kayaknya boleh kita coba ini. Jadi kita coba yang end dulu ya. Jadi end itu kondisi muncul data itu berarti ada 2, harus dua-duanya terpenuhi. Nah, berarti kita pakai begini. Kita pakai query yang tadi, kita tambahkan where, yang mana lokasinya, sini kan lokasinya ada 2 kan, ada 2 yang sama, ruangan 5 sama dengan ruangan 5. Nah, sini harus sesuai juga huruf kecil dan besarnya, itu berpengaruh. Nah, di sini muncul 2 data karena ada 2 yang di ruangan 5. Nah, kita mau coba n di sini n. Nah, kita coba satu kondisi lagi. Misalnya kondisinya yang bidangnya SKKI misalnya. Nah, sini tampil 1. Kenapa begitu? Pada ruangan 5 ada 2. Soalnya di kondisi kedua kita pakai yang bidangnya SKKI. Soalnya sini kita pakai yang kondisinya di bidang SKKI. Nah, karena fungsi n ini harus menampilkan yang mana kondisi dua-duanya itu bernilai benar. Dia pakai n. Nah, kalau kita kembali sini, kalau kita pakai yang or, berarti or itu dia bisa salah satunya benar saja. Nah, di sini kalau saya ganti or, nah dia tetap tampil 2 karena dia boleh yang lokasinya ruangan 5, tapi bisa juga yang bidangnya SKKI. Misalnya kalau saya coba di sini ganti ruangannya jadi ruangan 2. Kalau saya tampilkan, nah di sini ruangan 5 tetap tampil. Kenapa? Karena di kondisinya bidang ini yang sama dengan SKKI. Di sini kebetulan yang bidangnya ada yang sama. Kenapa begitu? Ruangan 2 juga tampil karena kita mintanya lokasi 2, untuk lokasinya tampilkan yang ruangan 2. Nah, kenapa bisa tampil 2? Karena kita pakai or. Selanjutnya kita coba yang not syntax, where not kondisi, berarti yang bukan. Nah, berarti kalau kita hapus ini, kita masih coba pakai yang lokasi. Nah, sini where not lokasi, misalnya kita tidak mau tampilkan itu yang lokasinya ruangan 5. Nah, di sini kan tadi sebelumnya itu ada ruangan rapat 1, ruangan 5, ruangan 5, dan ruangan 2. Sini kalau saya tampilkan, yang muncul itu ruangan rapat 1 dan ruangan 2. Kenapa ruangan 5 hilang? Karena kita pakai not tadi tuh. Not, berarti yang bukan lokasinya ruangan 5 ditampilkan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada order by. Order by ini untuk mengurutkan data. Jadi order by ini bagusnya kita pakai yang pegawai aja. Jadi saya sini select all from pegawai. Atau tidak, kita tetap pakai yang tadi aja deh. Pakai yang tadi, kita hilangkan dulu kondisinya. Seperti ini. Nah, saya ingin urutkan nama pegawai ini dari A ke Z. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai query yang tadi. Di sini tinggal kita tambahkan order by. Nah, kalau saya tidak salah ingat, untuk urutkan dari A ke Z itu ASC. Error. ASC. Oh, maaf. Di sini harus taruh kolomnya order by nama pegawai SC. Nah, tampil mulai dari A, C, I. Berurut ya. Nah, kalau kita pakai satu lagi DSC. Ya benar, DSC. Nah, maka yang diurutkan dari Z ke A. Mulai dari I.
seperti itu. Oke, yang terakhir yang bisa kita sebenarnya untuk query-nya sendiri itu ada banyak ya. Tapi kita pakai umum-umum dulu dan yang sesuai atau yang cocok dengan database yang kita buat. Di sini saya menemukan yang cocok itu yang terakhir itu ada between. Nah, between itu kita bisa pakai yang kita hapus ini, kita pakai yang ini. Data agenda yang kita tadi. Nah, di sini where column name where. Nah, sini biasa untuk between itu kita untuk tanggal. Sini kan ada agenda mulai, agenda selesai. Nah, kita coba where agenda mulai sama dengan misalnya dari tanggal ini tanggal 11 20 21, misalnya dari tanggal 2021 04 20 jamnya misalnya 00. Kalau kita pakainya date time, jangan lupa petik juga petiknya. Oh, maaf, salah. Sekarang kita mulai. Kita pakai between. Oke, value satunya ini. Dan value 2-nya dari 21 04 sampai tanggal 25 gitu. Jam 00. Oke. Coba tampilkan. Nah, sini muncul ada 3 data, RC4. Kenapa yang atas tidak masuk? Karena dia itu tanggal 11. Sedangkan di sini kita mintanya itu yang dari tanggal 20. Tampil 20 sampai 25. Nah, kebetulan yang terakhir itu bukan tanggal 25, ada tanggal 21, maka dia masih masuk. Jadi dia akan menampilkan data dari tanggal 20 sampai dengan 25. Misalnya saya ubah di sini dari tanggal yang kita punya, misalnya dari tanggal 1 lah. 01 sampai tanggal 20. Ini. Tampilkan. Itu ada 2. Ada 1. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf atas segala kekurangan yang ada di video ini. Saya pamit undur diri. Dadah.